Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aji Saputra. Kali ini saya akan mempresentasikan pengembangan soal fisika untuk berpikir divergen. Baik, sebelum kita membahas cara pengembangan soal fisika untuk berpikir divergen, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu tahu apa sih itu berpikir divergen. Baik, pengertian berpikir divergen. Kayak apa itu berpikir divergen? Yang pertama, berpikir divergen adalah keterampilan peserta didik dalam mengembangkan gagasan kreatif yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Berpikir divergen penting sebagai syarat utama seseorang mampu berpikir kreatif. Menurut Subali tahun 2013. Atau ada pengertian lain, berpikir divergen adalah kemampuan individu untuk mencari untuk mencari berbagai alternatif jawaban yang melibatkan pertimbangan dari beberapa arah pemikiran, alternatif lain, atau sumber informasi yang berbeda. Jadi, dua pengertian dari ahli itu dapat kita simpulkan. Jadi, berpikir divergen itu memberikan bermacam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Namun berpikir divergen tersebut juga ada penekanannya terhadap kuantitas, keragaman, dan originalitas jawaban. Jadi contohnya itu misalkan gini, ada sebuah soal matematika hitungan ya. Nah, cara penyelesaiannya ada yang menggunakan limit, ada yang menggunakan turunan. Nah, itu namanya berpikir divergen. Jadi, satu soal bisa diselesaikan dengan limit, bisa diselesaikan dengan turunan. Atau kalau misalkan di fisika, mencari kecepatan sesaat gitu ya. Jadi, mencari kecepatan sesaat itu bisa diselesaikan menggunakan limit, bisa diselesaikan menggunakan turunan. Nah, nanti kalau misalkan yang menyelesaikannya itu menggunakan limit sangat sedikit atau kebanyakan itu menggunakan turunan, maka yang berpikir divergennya besar atau skornya nanti besar itu yang menggunakan limit. Atau seperti ini, misalkan pada gerak jatuh bebas, dari ketinggian berapa meter gitu, buah mangga jatuh kan dari buah kelapa jatuh dari ketinggian 45 meter. Ada yang menggunakan rumus GLBB, gerak jatuh bebas, ada yang menggunakan rumus hukum kekekalan energi. Oh, ternyata kalau yang menggunakan hukum kekekalan energi itu lebih sedikit daripada yang menggunakan rumusnya gerak jatuh bebas tadi. Maka skor berpikir divergennya untuk yang menggunakan hukum kekekalan energi nanti lebih besar. Jadi contoh berpikir divergen itu seperti itu, bukan misalkan gini, buah jatuh bebas, kelapa jatuh atau sedang gerak jatuh bebas diselesaikan sama-sama menggunakan rumus GLBB, hanya beda langkah. Misalkan yang satu ada 2 langkah, yang satunya 3 langkah, tapi rumus utamanya sama. Nah, itu bukan termasuk berpikir divergen karena keragamannya tidak ada atau sama gitu ya. Oke, berikutnya kedudukan berpikir divergen. Jadi menurut struktur intelek dari Guilford ada beberapa macam ya, ini operasi, konten, kemudian sama produk. Jadi cara membacanya itu seperti ini dari struktur inteleknya Guilford. Jalinan operasi ini, jadi ada beberapa operasi yang dilakukan. Nah, kemudian dengan melibatkan konten atau isinya ini akan menghasilkan beberapa produk. Nah, jadi bahasanya seperti ini. Operasinya itu banyak, ada evaluasi, ada produk konvergen, ada produk divergen, ada produk memori, ada produk kognisi. Nah, kemudian melibatkan isi-isinya itu bermacam-macam, ada figural, ada simbolik, ada semantik, ada behavioral. Nanti menghasilkan produk unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan implikasi. Nah, tapi kita fokus pada kedudukannya
divergen atau berpikir divergen. Kedudukan berpikir divergen itu berada pada operasi. Nah, yang bisa kita lihat evaluasi, convergent production, dan divergent production. Jadi ada di operasi menurut Guilford. Oke. Kemudian nih hubungan kemampuan berpikir divergen dan berpikir kreatif. Jadi mengacu dari struktur inteleknya Guilford tadi, kreativitas itu melibatkan proses berpikir divergen. Nah, karena menurut Gorman, kemampuan intelektual yang terlibat dalam proses kreatif menurut Gorman. Jadi fase kreativitas itu ada 3, fase awal, fase inspirasi, dan fase elaborasi. Kita langsung fokus saja pada operasi berpikir divergen. Kita lihat produknya, nah itu selalu melibatkan operasi berpikir divergen. Contoh, untuk unit, fase awal dan fase elaborasi itu menggunakan berpikir divergen. Kemudian produk di kelasnya pada fase inspirasi itu menggunakan atau perlu berpikir divergen. Relasi berpikir divergen itu ada di fase elaborasinya. Kemudian sistem berpikir divergen ada di fase inspirasi. Pada transformasi, produk transformasi ini berpikir divergen ada di fase inspirasi juga. Dan implikasi berpikir divergen ada di fase elaborasi. Kemudian ada keterangan yang bintang 2 ini. Yang paling penting dalam proses kreatif yang diberi tanda hanya pada berpikir divergen. Artinya apa? Pada sistem dan produk transformasi, berpikir divergen itu paling penting dalam proses kreatif. Jadi hubungan berpikir divergen dan berpikir kreatif itu seperti itu. Atau bisa kita katakan berpikir divergen itu ada di dalam syaratnya berpikir kreatif. Ya, seperti itu. Selanjutnya, faktor penting dalam berpikir divergen. Pada penelitiannya tentang intelligence, Guilford menggambarkan berpikir divergen sebagai sifat yang didasari oleh 4 faktor, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaborations. Menurut Nurdiansyah 2016, yang pertama adalah fluency of thinking atau kelancaran berpikir. Kelancaran didasarkan pada banyaknya perhitungan dalam solusi yang diberikan, menurut Subali tahun 2013. Guilford menuliskan 4 aspek dalam kelancaran berpikir divergen, yaitu kelancaran kata, memberikan gagasan, asosiasi, dan ekspresi, menurut Putra dan kawan-kawan tahun 2016. Berikutnya yaitu adalah flexibility of thinking atau keluasan berpikir. Keluasan didasarkan pada banyaknya jenis solusi yang diberikan. Misalnya, siswa diminta untuk memikirkan cover yang digunakan guru untuk menulis di papan tulis dapat dipakai untuk apa saja. Dari segi yang tidak lazim, menurut Masitoh 2015. Kemudian selanjutnya, originalitas berpikir atau originality of thinking. Keaslian didasarkan pada perbandingan banyaknya siswa yang memberikan respon benar. Originalitas dalam berpikir dapat ditunjukkan dengan mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak biasa untuk mengungkapkan diri. Putra dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian elaboration of thinking atau ketekunan atau kecermatan berpikir. Elaborasi adalah kemampuan untuk memperinci, mengembangkan, dan membuat implikasi dari informasi-informasi yang tersedia untuk memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. Elaborasi ditujukan melalui kemampuan siswa menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang runtut, terperinci, dan koheren. Masitoh 2015. Penskoran berpikir divergen. Berdasarkan pembagian oleh Guilford, berdasarkan pembagian Guilford tadi, Diakidoi dan Konstantino itu mengeksplorasi tugas bentuk open-ended dan diskor menurut kemampuan berpikir divergen dari Guilford. Jadi Diakidoi dan Konstantino itu mengembangkan cara penskoran untuk berpikir divergen. Oke ya. Jadi gini, penskorannya menurut Diakidoi dan Konstantino, jadi ada beberapa macam persentase jawaban ya. Ada 3 skor. Skor 3 itu diberikan untuk respon benar, jadi jawaban benar, tapi jawaban benar tersebut kurang dari 5% testi. Atau yang menjawab benar hanya kurang dari 5%. Misalkan dari 100 orang ya kurang dari 5, 4 orang seperti itu. Maka itu nanti dapat skor 3.
Kalau misalkan jawabannya salah dan kurang dari 5% ya nggak dapat skor ya, karena syaratnya skor 3 itu untuk respon benar dan kurang dari 5%. Kemudian yang mendapat skor 2 itu untuk jawaban benar 5% sampai kurang dari 15%. Jadi kalau misalkan ada 100 orang tadi, kalau yang menjawab itu 5 orang sampai 14 misalnya. Nah, itu dapat skor 2. Skor 1 diberikan untuk respon benar 15 sampai 50%. Jadi kalau dari 100 orang yang menjawab benar 15 sampai 49 orang, maka itu dapat skor 1. Jadi maksudnya itu menjawab benarnya gimana sih? Jadi gini, misalkan ada sebuah pertanyaan, jawabannya itu macam-macam. Anggap aja jawaban benar itu A, B, C. Yang menjawab A itu 4 orang. Nah, berarti 4 orang itu dari jawaban A itu dapat skor 3. Oke, jawaban B yang menjawab kok ada 14 orang. Nah, berarti untuk jawaban B kan satu pertanyaan tadi ada 3 jawaban A, B, C. Nah, yang menjawab B itu dapatnya skor 2. Kalau yang menjawab C, misalkan C itu yang menjawab ada 49, maka C itu diberi skor 1. Jadi, misalkan nih, satu orang menjawab 3. Tiga-tiganya A, B, C. Nah, yang A dia dapat skor 3, yang B dapat skor 2, yang C dapat skor 1. Ada satu orang jawabnya C doang. Ya udah berarti yang dapat skor 1 doang tadi. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh soal berpikir divergen. Nah, ada 5 contoh sebenarnya, tapi ini dibacakan satu aja ya. Jadi, misalkan ini indikatornya menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Oke. Perhatikan gambar berikut. Seorang wanita sedang menarik koper untuk menaruh perlengkapan traveling. Koper tersebut bermasa 10 kg dan ditarik dengan gaya 25 Newton membentuk sudut 37 derajat. Apabila lantai kasar memiliki koefisien gesek statis 0,3 dan koefisien gesek kinetis 0,1 serta percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, sebutkan macam-macam gaya yang bekerja pada kotak 10 kg tersebut. Nah, jawabannya ada gaya berat, gaya normal, gaya tarik horizontal, gaya tarik vertikal, dan gaya gesek kinetis. Oke ya, jadi nah ini ada gaya berat, gaya normal, gaya tariknya sendiri yang serong, ada. Kemudian gaya tarik horizontal, gaya tarik vertikal, dan gaya gesek kinetis. Ini kunci jawabannya. Kemudian contoh misalkan indikator yang kedua nih, memutuskan pasangan orang dan beban yang sesuai berdasarkan konsep hukum 2 Newton. Sebuah gerobak berisi karung dengan berbagai jenis tepung, di antaranya tepung beras 110 kg, tepung terigu 80 kg, tepung tapioka 50 kg, dan tepung sagu 30 kg. Jadi ada 4 macam tepung ya. Beras 110, terigu 80, tapioka 50, dan sagu 30. Gerobak yang digunakan untuk mendorong memiliki massa 80 kg. Kemudian terdapat 3 kuli dengan tenaga yang berbeda. Andi mampu menarik dengan gaya 80 Newton. Bion mampu menarik gaya 95 dan Coki mampu menarik dengan gaya 110. Apabila lantai licin dan percepatan gravitasi G 10 Newton per kilogram, maka agar mendapatkan percepatan setengah meter per second kuadrat, susunlah kombinasi karung dan orang yang menariknya. Jadi orang itu punya karakteristik gaya atau kemampuan untuk menarik gayanya itu sendiri-sendiri. Contohnya Andi 80 Newton, Bion 95 dan Coki 110. Kemudian tepungnya juga punya massa sendiri-sendiri. Biar dapat percepatan setengah meter per second kuadrat, maka pasangannya gimana? Contoh kunci jawabannya ini ada 5. Andi membawa tepung tapioka dan tepung sagu. Jadi Andi membawa tepung tapioka dan tepung sagu itu bisa menghasilkan percepatan 0,5. Andi membawa tepung terigu juga menghasilkan percepatan 0,5. Bion membawa terigu dan sagu juga 0,5. Bion membawa beras juga 0,5. Coki membawa tepung beras dan tepung sagu itu juga 0,5. Jadi ada 5 jawaban. Misal nih, orang pertama, misalkan gini aja ya, kita anggap ini yang jawab. Jadi kita harus menentukan dulu jawaban yang pertama, misalkan Andi membawa tepung tapioka itu dapat skor berapa. Jadi dipersenin dulu per jawabannya ini.
1, 2, 3, 4, 5 itu harus tahu persenannya biar bisa menentukan skor. Anggap kita sudah menentukan skor ya, misalkan 3, 2, 1. Ini nggak dapat skor karena yang jawab banyak, misalkan gitu. Saya jawabnya, si A, saya jawabnya 1 dan 2, berarti saya dapat skor 5, 3 dan 2. Si B jawabnya 2 dan 3 ini tadi, berarti dia dapat skornya 2 sama 1, 3. Si C, dia menjawab 1 sama 5. Yang 1 dapat skor 3, yang 5 nggak dapat skor. Ya udah dia dapatnya skor 3. Oke. Ini contoh soal berpikir divergen lainnya. Seperti bola setengah kilogram dijatuhkan dari ketinggian 10 meter, maka energi kinetik bola saat ketinggiannya 4 meter adalah. Jadi indikatornya menghitung energi kinetik. Nah, ada yang caranya mencari kecepatan kemudian dimasukkan ke rumus energi kinetik, ada yang menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi caranya itu bermacam-macam. Kemudian ini, yang keempat, menganalisis variabel yang mempengaruhi energi kinetik pada bidang miring. Pada sebuah tempat jasa pengiriman barang, pas saat fase menyortir barang atau box diluncurkan ke bawah melalui bidang miring licin, agar barang tidak rawan pecah, maka pegawai mengharapkan energi kinetik ketika sampai di dasar berkurang. Cara untuk mengurangi energi kinetik, oke ya. Yang pertama, melapisi bidang miring atau menambah koefisien gesek. Kemudian mengurangi kemiringan bidang miring, sudutnya diperkecil. Kemudian memisahkan barang berat yang dapat dibersihkan atau mengurangi massa. Jadi dikurangi massanya biar energi kinetiknya berkurang. Jadi macam-macam jawabannya seperti itu. Ini contoh yang kelima, menganalisis gaya aksi reaksi yang bekerja pada sebuah benda. Nah, ada orang mendorong stroller ya ini. Jadi gaya aksi reaksinya ada orang terhadap kereta, roda terhadap tanah, kaki terhadap tanah, kemudian gaya berat benda terhadap bumi dengan gaya gravitasi bumi terhadap benda. Jadi aksi reaksi yang terakhir itu bukan gaya berat dengan gaya normal, tapi gaya berat benda terhadap bumi dan gaya gravitasi bumi terhadap benda. Jadi kalau benda itu menekan bumi, bumi juga ada reaksinya, tapi bukan gaya normal. Kayak kalau gaya normal kan satu benda punya berat benda juga gaya normal, tapi ini interaksi benda dengan permukaan bumi, ya, permukaan bumi juga dengan bendanya, jadi dua benda syaratnya aksi reaksi itu ya. Kemudian ini cara penghitungan skor menggunakan Excel. Yang saya jelaskan tadi, misalkan kita soal nomor 2 tadi ya, yang ini jawabannya kan ada 5. Oke, ini saya tulis jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, jawaban keempat, jawaban kelima. Jadi ada yang dapat skor 1 ini, ada yang dapat skor 3, ada yang dapat skor 2. Lebih gampangnya langsung saya tunjukkan Excel-nya saja ya. Nah, ini contoh Excel-nya. Sebentar. Alhamdulillah. Nah, bisa. Contohnya gini. Jadi tiap subjawaban tadi, misalkan soal nomor 2 kan ada 5 jawaban ya. Ada 5 jawaban, saya kasih kode jawaban pertama
itu A, jawaban kedua B, jawaban ketiga C, jawaban keempat D, jawaban kelima E. Jadi yang ini tadi, nah ini jawaban A, B, C, D, E ya. Andi, tapioka terigu, tapioka dan sagu itu A, Coki membawa tepung beras dan tepung sagu itu E. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, saya hitung dulu jawaban benarnya. Ternyata yang bisa menjawab A itu ada 15 orang ini. Yang menjawab B 15 orang, yang menjawab C 1 orang. Yang menjawab D ada 3 orang, yang menjawab itu ada 17 orang. Nah, sekarang kita hitung persentasenya. Yang menjawab A ada 42%, berarti skornya 1. Karena antara 15% sampai 50% menurut skalanya tadi. 42% skornya 1. Ini 2,8% kurang dari 5%, berarti skornya 3. Ini 8,3%, berarti antara 5% sampai 15%, skornya 2. Dan yang jawab E 47%, skornya 1. Oke, setelah tahu skor per jawaban, dibikin lagi sama kayak tadi A, B, C. Jadi kita kasih skor. Jadi kayak gini nih. Jawaban A tadi skornya kan 1. Nah, jadi dikalikan. Misalkan nih, menghitung punya Hanifah Wulandari ya. Dia ini benar, ini benar, ini benar. Nah, jadi ya ini saya kalikan skornya tadi benar 1, karena tadi dapatnya skor 1 ya dia akhirnya dapat 1. Jadi gini maksudnya, kan kita sudah tahu skor per jawabannya, bahwa jawaban ini skornya 1, jawaban ini skornya 2, jawaban ini skornya 0, jawaban ini skornya 3 dan macam-macam. Ini bisa kita lihat. Yang nomor 1A kan skornya 1, nomor 1B skornya 2, nomor 1C skornya 0, nomor 1D skornya 1, nomor 1E skornya 3. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ini langsung otomatis saya kalikan. Jadi yang di sini itu jawaban yang dijawab dikalikan dengan skornya tadi. Jadi untuk mencari hasil di sini itu C4 dikalikan C42 tadi. Jadi contohnya misalkan nih skor di sini kan 1, dia menjawab benar. Nah, karena jawaban itu tadi skornya cuma 1 ya dapatnya 1 nanti hasilnya di sini. Kemudian selanjutnya kita misalkan cari yang skornya 3. Nih, jawaban yang nomor 2C ya. Nomor 2C kan skornya 3. Kenapa? Nih, 2C dia menjawab benar. Nah, 2C tadi skornya kan 3 di sini, ini 3. Nah, maka saya kalikan, itu dikali itu, nanti munculnya jawaban di sini. Nah, jadi pertama ya dihitung 1 orang aja. Jadi hasil di sini itu jawaban benar kali skornya. Jawaban benar kali skornya. Ini nggak jawab, berarti kan 0. Dikali skornya tadi berapapun skornya ya, dia tetap dapat 0. Nah, 1 orang dicari-cari, kemudian sama biasanya ditarik set ke bawah, nanti akan kehitung semuanya. Nah, ini sudah saya urutkan bahwa Hanifah skornya 11, 9, 9 temannya, dan seterusnya. Oke, itu penskorannya berpikir divergen. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.